Gue sama temen-temen lagi iseng cari konten buat uji nyali. Akhirnya kita nemu salah satu tempat yang lagi rame dibahas di medsos. Taman hiburan lama yang udah tutup bertahun-tahun. Katanya dulu ada kolam renang dalamnya dan pernah ada kejadian orang tenggelam, tapi kayak ditutup-tutupin gitu. Sejak itu tempatnya ditinggalin. Awalnya sih gue gak terlalu percaya, ya paling cuma mitos. Kita masuk malam-malam lewat pagar yang udah jebol. Di dalamnya sepi banget, warnanya karatan, lampu banyak yang mati, cuman suara angin. Tapi yang paling aneh, bagian kolam renangnya masih kelihatan bersih dibanding yang lain. Dan ada satu lampu yang nyala, kayak dirawat itu tempatnya. Padahal tempat lain udah hancur. Kita mutusin buat uji nyali di situ. Niatnya sederhana, siapa yang berani diri sendirian di kolam paling lama, di pinggir, selama 1 menit. Gue ke bagian giliran kedua. Pas gue berdiri di situ, gue ngerasa aneh. Gak ada suara air, tapi rasanya kayak ada sesuatu di kolam itu. Air yang diam selama bertahun-tahun tiba-tiba kayak bergerak. Giliran gue dimulai. Teman-teman gue mulai mundur dan ninggalin gue sendirian di pinggir kolam. Awalnya gue santai. Gue liatin airnya gelap, tapi anehnya kayak terlalu tenang. Terus gue mulai sadar satu hal. Pantulan gue di air itu telat gerak. Coba gue rakin tangan sedikit, pantulannya ngikut. Tapi kayaknya nggak langsung. Dan gue pun langsung merinding. Belum sempat gue manggilin teman gue, tiba-tiba dari tengah kolam muncul gelembung. 1, 2, dan makin banyak. Kayak ada yang lagi nafas di bawah air. Gue mundur dikit, tapi kaki gue kayak berat gitu. Dan di situ gue liat sesuatu. Ada bentuk di dalam air, kayak orang, tapi posisinya berdiri, bukan tenggelam. Dia diri lihat di dasar kolam dan pelan-pelan kayak naik. Temen gue trik dari jauh nyuruh gue balik. Tapi suara mereka kayak jauh banget. Dan sebelum gue sempat lari, sesuatu dari dalam air itu sempat hampir sampai ke permukaan. Kita langsung keluar dari area kolam. Gak ada yang berani balik buat ngecek. Kita sepakat buat pulang dan gak bahas itu lagi. Tapi masalahnya, kejadian itu gak berhenti di sana. Malamnya pas gue mau tidur, gue ngerasa kasur gue basah. Padahal gue gak bawa apa-apa dari sana. Gue nyalain lampu dan spray gue lembab, kayak abis kena air. Dan di bawah ranjang gue pun kayak ada surat tetesan, pelan gitu. Gue tahan napas dan situ gue sadar. Bau kolam air itu ikut pulang sama gue. Dan sejak malam itu pun tiap gue tidur, gue selalu ngerasa kaki gue basah. Dan kadang kayak ada sesuatu yang megang dari bawah.